ibadahnya juga mau nyari dunia. Sholat duha deh, biar rezeki lancar. Sholat tahajud, biar jodoh cepet datang. Banyak baca sholawat, biar sehat badan kita. Lagi ada kesulitan, ayo deh ibadah, puasa segala macam. Oh, baca Al-Quran, terutama tiap pagi baca surat Ar-Rahman. Biar kenapa? Biar suami gak kawin lagi. Ini kamu ngerjain akhirat buat nyari dunia, ngerjain ibadah buat nyari. Wa man kana yuridul ajlah, siapa yang hidup di dunia kepengenannya cuman dunia, bahkan dia pakai yang seharusnya buat menempuh akhirat dia pakai juga buat dunia. Yang kayak gini gimana ya Allah? Ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Kami kasih kesenangan di dunianya. Kami kasih apa yang dia mau tuh kami kasih, kata Allah. Makanya teman-teman nggak usah heran orang loh nggak pernah sholat tapi kaya. Dulu waktu saya belum sholat, saya hidupnya gampang. Begitu saya hijrah, ya ampun, susah setengah mati. Ada yang begitu? Itu bahasa familiar dari telinga saya, banyak gitu. Ustazah, kenapa ya Ustazah? Saya tuh dulu tuh ibadah kurang-kurang lah Ustazah, tapi hidup saya gampang. Giliran saya hijrah nih Ustazah, ya ampun, kayaknya tuh rezeki seret banget gitu deh Ustazah. Insyaallah. Teman-teman sekalian, saya melihatkan man kana yuridul ajlah, siapa yang kepengenannya adalah urusan dunia nih, ajalna lahu fiha, kami kasih dunia sama dia. Itu pun manasya, ukurannya yang kami kehendaki. Nggak semua yang dia minta dari urusan dunia kita kasih. Kata Allah gitu. Ini yang bilang Allah ya, dalam ayat Al-Quran ya. Allah bilang nih, orang-orang nih saya liatin, hamba-hamba saya ini banyak yang kepengenan hidupnya tuh cuma dunia. Saya kasih, kata Allah. Saya kasih, tapi itu pun juga ukurannya seukuran yang saya mau. Maksudnya enggak semuanya dikasih. Yang pengennya Mercy, ada yang dikasihnya Innova, Avanza, kan begitu ya? Pengenannya si Mercy gitu, kasihnya Avanza misalnya gitu. Saya tahu-tahuan dong harga mobil. Teman-teman sih sekalian, saya muliakan gitu. Artinya yang diminta belum tentu sesuai sama yang dikasih sama Allah SWT. Mintanya mobil, dikasihnya sama Allah sepeda motor, misalnya begitu ya. Pengennya punya motor, sama Allah dikasihnya sepeda gitu kan. Jadi yang kepengenannya dunia sama Allah dikasih, tapi dikasihnya tuh cuma segitu doang yang dikehendaki sama Allah SWT. Itu pun liman nurid, yang kami mau. Banyak juga pengen dunia kagak dikasih-kasih, gak dikasih, nggak banyak nggak sedikit, gak dikasih sama Allah. Ya ampun, bener-bener yang cuma buat makan doang. Teman-teman sekalian, mohon maaf, yang ada di beberapa negara yang sekarang sedang mengalami kelaparan, mereka tuh sebenarnya kepengen apa nggak hidup kayak begitu? Nggak pengen. Pengenannya sih hidupnya senang, pengenannya sih dikasih yang banyak dari urusan dunia mereka. Apalagi kalau mereka nggak beriman kepada Allah, harapannya kan cuma dunia doang. Mohon maaf teman-teman sekalian, yang di negara-negara, mohon maaf ya, ini saya bukan ada maksud apa tuh namanya, beda-bedakan orang suku itu namanya. Ya, saya nggak rasis ya, tapi saya pernah dengar sendiri dari orang-orangnya. Mereka bilang, kami ini orang Cina, Tuhan kami uang.
Teman-teman sih sekalian, kami orang Cina, saya sekali lagi bukan karena saya masih ada keturunan Arab ya, enggak. Dan enggak semua orang Cina juga seperti itu juga, gitu kan? Dan bukan berarti selain orang Cina nggak ada yang kayak gitu. Orang Jawa yang kayak begitu juga banyak. Teman-teman sih sekalian, yang Tuhannya tuh uang. Kemana uang nyuruh mereka, ya mereka akan samikna wa ata'na gitu. Mereka akan kerjain walaupun harus dengan nyuri, walaupun harus dengan korupsi, walaupun harus dengan kerja banting tulang sampai begadang segala macam, selagi itu ada uangnya oke aja. Banyak kan yang begitu. Sehingga sekalian saya melihatkan, apakah mereka dikasih sama Allah SWT? Belum tentu. Banyak juga yang gak dikasih sama Allah, gak dikasih dunia ini. Itu orang kalau kepengenannya dunia, ada yang dikasih kata Allah. Tapi yang dikasih pun ukurannya semau kami kata Allah. Dan nggak semua dikasih, liman nurid, hanya yang kami pengenin aja, hanya yang kami mau aja. Terus habis itu gimana ya Allah? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan untuknya di akhiratnya neraka jahanam. Madhura. Dia akan memasukinya dalam keadaan hina lagi menyesal. Ini Allah ceritain bukan karena Allah kok takut-takutin neraka mulu ya, enggak gitu. Biar ngasih tahu untukku agar kita jangan menempuh jalan yang kayak begitu. Kita mestinya yang kayak gimana ya Allah? Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Buat kalian nih hamba-hambaku yang beriman padaku, kalian harus prioritasnya, keinginannya, niatnya dalam kehidupan adalah akhirat. Wa man aradal akhirat. Siapa yang kepengenannya adalah akhirat, niatnya adalah bahagia hidup di hari akhirat, cukup niat aja? Enggak. Wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia menempuh jalan untuk mendapatkan akhirat. Bukan cuma dengan yang ya Allah masukkan saya dalam surga, saya mah gak pengen dunia, ya Allah anterin surga. Suruh sholat kagak mau, sedekah boro-boro gitu ya. Sholawatan ogah juga. Yaudah kalau gitu ninggalin yang haram deh untuk Allah. Memang enggak juga. Kayak begitu enggak matching sama ucapannya, enggak cocok sama ucapannya. Jadi Allah SWT bilang, man aradal akhirah, pengen akhirat harus dibarengi dengan wasa'alaha sa'yah. Ada usahamu untuk menempuh jalan tersebut. Kalau dikerjain dua-duanya, kepengenanmu, hatimu adalah akhirat dan kamu menempuh jalan menuju akhirat. Pengenanmu pengen bahagia di hari akhirat. Caramu menempuh, hadir di majelis ilmu. Aurat ditutup dengan baik. Kemudian dengerin, simak, pakai adab di dalam menyimak majelisnya. Itu namanya sa'i, namanya usaha untuk bisa menempuh perjalanan menuju akhirat tersebut. Kalau udah kayak begitu, wahwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang kayak begini kata Allah, Allah tahu bagaimana menghargai usaha kalian. Usahamu tidak akan membohongi hasil. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut di hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kita salah satu di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya mau sampaikan padamu bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah salah satu dari 5 marhalah, dari 5 kehidupan yang pasti akan dijalani oleh seorang umat manusia. Orang yang sampai balik berakal gitu ya, itu pasti akan menjalani 5 kehidupan ini. Apa itu? Yang pertama, kita nih sebelum di dunia ini, kita nih di dunia ini sekarang nih alam yang ketiga nih, alam yang tengah-tengah nih. Ya, tapi memang yang namanya alam tengah itu ya,
biasanya poros pusatnya. Sekarang ini kita lihat ada di pusat kehidupan kita. Yang pertama nih, sebelum kita hidup di atas muka bumi ini, kita di mana dulu nih? Di rahim ibu. Nah, itu kedua. Yang sebelumnya lagi ada namanya alam arwah. Alam arwah atau disebut oleh para ulama dengan alam dzurrah insaniyah, alam bibit manusia, teman-teman saya sekalian. Kita semua mengalami itu, cuman kita lupa. Roh kita nggak lupa. Roh kita nggak lupa. Kita lupa. Akal kita lupa. Badan kita juga lupa, tapi roh kita nggak lupa. Kapan itu? Kalau yang saya baca dari kitab-kitab dan yang juga diterangkan oleh para guru-guru, wallahu a'lam dengan kepastiannya, itu terjadi 2000 tahun sebelum penciptaannya langit dan bumi. Ya Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah SWT menciptakan roh semua manusia yang akan tinggal di bumi dari Nabi Adam sampai zaman akhir. Itu udah diciptain duluan roh-rohnya. Jadi gak ada ceritanya orang lahir kecelakaan gitu, orang lahir gak sengaja gitu. Gak ada ceritanya tuh. Roh tuh semuanya udah dipersiapkan sama Allah SWT. Nah kalau ada orang kemudian zina sampai kemudian hamil, yaitu berarti anaknya lahir dari hasil perbuatan haram orang tuanya. Kan gitu ya? Nah, kan tetapi yang namanya roh itu emang udah disiapin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu udah ada ketetapannya. Dan itu teman-teman sekalian, itu antara Nabi Adam sama manusia paling akhir ya, terkecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi sisanya semua roh itu diciptakan bersama-sama. Semua roh itu diciptakan berbarengan. Jadi kalau melihat ini, kita nih sama nenek kita sebaya. Umur rohnya. Kita sama orang tua kita sebaya umur rohnya. Tapi ya sama, kita sama cucu kita juga sebaya umur rohnya. Sebaya semua nih kita nih. Cuman kan umur badan aja nih kan yang beda-beda. Betul enggak? Tapi kalau umur roh tuh semuanya sama teman-teman sekalian. Tapi bukan berarti karena umurnya sama, pulang-pulang dari sini manggil ibunya dengan namanya sendiri. Halo Dian. Ibunya bingung, Ibu Dian nih. Kok kamu manggil ibu nama aja nak? Dian, dengerin ya. Kata Ustazah Halimah, kita nih sebenarnya umur rohnya sepantaran. Diciptakan berbarengan. Nah ini kalau nerima ilmu nggak barengan sama hidayah gini modelnya. Umur roh tuh barengan semuanya. Di sanalah nih saya mau ceritain hal yang ada ajaib nih mungkin buat sebagian orang yang nggak pernah dengar. Di alam arwah ini teman-teman sekalian, ini ada di kitab namanya Sabilul Ibtikar. Dan ada di kitab namanya Fusul Ilmiyah. Kitabnya Imam Al-Haddad. Diterangkan juga oleh imam-imam yang lain, para ulama-ulama. Imam Ghazali juga saya rasa menyebutkannya dalam Ihya, kalau saya nggak salah ingat. Teman-teman sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala itu di alam arwah ini mengadakan perjanjian dengan seluruh umat manusia. Roh-roh yang ada ini semua dikhitabi sama Allah. Allah bikin perjanjian sama mereka. Kata Allah dalam salah satu perjanjiannya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alastu birabbikum. Allah bertanya kepada semua manusia ini, Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka para arwah, termasuk kamu, aku di dalamnya, semuanya berkata kepada Allah SWT, Bala wa Rabbina, betul ya Allah, Kau adalah Tuhan kami. Iya ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami.
Jadi roh itu semuanya beriman. Roh semuanya aslinya beriman. Itu sebabnya kenapa Allah SWT sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad mengatakan kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak lahir itu semuanya dengan membawa fitrah, dengan membawa iman. Teman-teman sekalian, anak lahir itu sebenarnya dengan kesuciannya, dengan pengakuan bahwa Allah SWT Tuhannya. Para anak abawah yuhawidani, yunasirani, yumajisani. Hanya saja orang tuanya lah yang ada yang bikin dia jadi Nasara, ada yang bikin dia jadi Majusi, ada yang bikin dia jadi Yahudi, ada yang bikin dia jadi korupsi, ada yang bikin dia jadi melakukan tindakan kriminal, jadi maksiat segala macam. Ya, karena orang tuanya atau karena pendidikan atau pergaulan yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya lahir itu semuanya dengan fitrah. Karena roh pada aslinya udah bersaksi bahwa Allah SWT adalah Tuhannya. Nabi Muhammad bercerita, kalau ini saya baca di dalam kitab namanya Anwar Muhammadiyah. Ya, yang katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man arada nurun nabawi fa'alaihi bil anwaril Muhammadiyah. Siapa yang kepengen dapat cahayanya Nabi Muhammad, coba baca kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Ya. Bahasa apa Ustazah? Bahasa Arab. Kagak ada terjemahannya Ustazah? Karena saya terjemahin. Itu kitab luar biasa banget teman-teman saya sekalian. Ustazah beneran janji? Enggak janji. Itu ya, Anwar Muhammadiyah. Di dalam kitab Anwar Muhammadiyah itu ada hadis Nabi Muhammad alaihissalam, di mana Nabi Muhammad mengatakan ana awal man qala bala. Kata Nabi Muhammad, akulah orang yang ketika Allah bertanya kepada alam arwah dulu itu, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Yang pertama kali jawab itu adalah Nabi Muhammad. Bala wa rabbina, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Baru diikuti semua manusia, bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi Nabi Muhammad imam seluruh umat manusia yang menjawab pertama kali pertanyaan Allah SWT kepada kita sekalian. Nabi Muhammad cahaya paling terang. Arwah-arwah yang lain, termasuk arwahnya para nabi, termasuk arwahnya para wali, termasuk arwahnya orang-orang soleh, itu pada ngadep kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sini sekalian saya muliakan. Nah, ada banyak juga arwah-arwah yang lain yang tidak menghadap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu hidup di dunianya. Arwah yang hari itu ngadep sama Nabi, hatinya punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Semoga saya dan kalian semua termasuk juga. Nah, arwah yang hari itu membelakangin Nabi Muhammad SAW itu waktu hidup di dunianya nggak pernah ngerti rasa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ngerti rasa cinta. Semakin jauh dari cahaya ini nih, sumber cahaya Allah yaitu Nabi Muhammad, semakin enggak tersambung sama Nabi Muhammad SAW waktu hidup di dunia. Apalagi kalau yang di dunianya kayak nggak seneng sama Nabi, benci sama Nabi gitu, nggak punya rasa sama Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di antara kita dan seluruh keluarga kita yang kayak begitu. Tuh hari itu tuh jauh banget tuh, ada gelap-gelap tuh karena jauh dari cahaya. Alhamdulillah. Teman-teman sih sekalian, lah terus di antara arwah-arwah ini nih yang menghadap ya Nabi Muhammad, ini kan banyak nih. Itu ada yang saling adep, ada yang saling belakang-belakangan. Ada yang ngadep terus belakangin, ngadep lagi terus. Itu gimana tuh? Yang sewaktu hidupnya itu saling sayang, itu adep-adepan. Yang sewaktu di hidupnya nantinya itu saling gak suka gitu, bisa punggung-punggungan. Nah kalau yang entaran sayang, entaran berantem, itu yang ngebolak-balik tadi itu.
Waktu jadi roh nih lincah banget, ngadep belakang, ngadep belakang, ngadep belakang, ngadep belakang gitu ya. Ada satu orang ngadep belakang gitu ya. Ternyata gitu, entaran sayang, entaran benci, entaran sayang, entaran benci. Ternyata suami istri. Ya Allah. Tuh, jadi emang udah ditunjukin dari sejak alam durrah insaniyah, alam arwah, teman-teman sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan. Siapa tahu nih, berarti kita waktu alam arwah sana juga nih, ruh-ruhnya nih saling adep-adepan juga. Ya gitu. Karena saya sayang sama semua yang hadir. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Terus abisnya perjanjian, pakai Allah sering banget loh nanyain tentang perjanjian ini dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang sering kita baca dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hada siratul mustaqim. Bukankah telah kami janjikan perjanjian sama kalian, wahai anak Adam? Wahai manusia, bukankah sudah aku buat perjanjian sama kalian? Jangan sembah setan, sembah aku. Setan tuh musuh kalian. Sembah aku, ini adalah jalan yang lurus. Kita baca nih, kapan nih kita bikin perjanjian sama Allah? Kita nggak ingat. Nah, kita nggak ingat. Yang ingat adalah ruh. Ruh kita ingat. Karenanya teman-teman saya sekalian, subhanallah, roh tuh karena dia ingat sama alam perjanjiannya dulu, gitu ya. Sampai-sampai sewaktu hidup di dunia tuh dia terus-terusan nyari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus-terusan nyari Allah. Anak kecil-kecil mulai umur 7 tahun, 8 tahun suka nanya-nanya, gitu kan? Emang Allah di mana, Ma? Kenapa tuh? Rohnya lagi kangen, rohnya lagi nyari-nyari. Semua yang ateis sekalipun teman-teman, dalam hidupnya itu setengah mati mereka nyari-nyari Tuhan, nyari-nyari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula kalian tuh begitu duduk di majlis yang misalnya orangnya ngingetin kalian kepada Allah gitu ya, rasanya tenang, rasanya damai gitu. Padahal kadang-kadang desek-desekan di majelis-majelis kan, tapi tenang, tapi damai gitu. Kenapa bisa begitu ya? Kok saya lebih memilih untuk duduk di majelis walaupun desek-desekan daripada saya nge-mall gitu misalnya. Enak, adem, saya punya duit, saya bisa lihat barang-barang bagus. Kenapa saya lebih memilih yang ini nih daripada yang itu? Kenapa kok saya lebih seneng sama yang ini daripada yang itu? Rohmu teman-teman, rohmu itu ngajakin kamu untuk terus nyari, ayo dong, kita tuh dulu pernah bilang bagaimana loh. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, ani'buduni, kata, sembah aku. Ini adalah jalan yang lurus. Itu sebabnya kalau misalnya gitu ya, ada orang nyari-nyari, misalnya gitu, hadir sana, hadir sini, hadir sana, hadir sini. Ini kok lain ya, ini kok lain ya. Sampai kemudian dia hadir duduk di tempat yang ini dia nih. Tenang, saya di sini. Tenang, enak. Dan kita di sini aja deh. Kita di sini aja. Hada siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kok saya tahu ya? Padahal saya ini belum banyak ilmu loh. Kok saya tahu kalau ajaran ini nih Islam yang benar nih? Misalnya gitu. Kenapa bisa begitu? Rohmu teman-teman. Rohmu ngajakin buat itu. Alhamdulillah. Ustazah, tapi yang diajakinnya kepada yang nggak benar terus ikut gitu gimana Ustazah? Rohnya kebanyakan digencet sampai nggak bisa bersuara. Digencet pakai apa Ustazah? Pakai dosa, kemaksiatan, dan hubbud dunia. Terlalu cinta sama dunia, nggak biarin rohnya bersuara. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal itu, sehingga roh kita tahu di mana tempat yang seharusnya menjadi hiburan baginya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Habisnya disimpan, habisnya mengadakan perjanjian, Allah SWT taruh tuh ruh di bawah naungan arsy-Nya sampai ketika jasadmu sudah dipersiapkan Allah 4 bulan dalam rahim ibumu. Ya, ibu kamu hamil dirimu 4 bulan, kamu berada dalam kandungan, badanmu, jasadmu 4 bulan. Itu Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Gitu ceritanya Nabi Muhammad dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang nomor 4 itu ya. Itu Allah perintahkan malaikat buat ngambil bakal badan, maksudnya rohnya yang sesuai sama badannya gitu. Rohnya Halimah diambil, ya, kemudian ditiupkan ke dalam rahim ibu saya ketika jasad saya ini, badan saya ini berusia 4 bulan. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah, orang kalau lagi hamil tuh bagusan selamatan 4 bulan atau 7 bulan? 4 bulan. Nah gitu, berbarengan sama saat-saat peniupan ruh gitu. Tiupkan bawah malaikat. Tiupinnya dari mana? Dari sini. Makanya teman-teman, Allah SWT ketika menciptakan tengkorak manusia, kepalanya, bagian kepalanya, itu tuh ada lubang, dikasih lubang di sini. Makanya waktu lahir tuh kamu masih agak lembek ubun-ubunnya. Coba sekarang pegang, masih ada yang lembek. Kalau ada yang lembek biasanya bisa ngeliat jin tuh. Nah ya, orang yang punya indera keenam tuh gara-gara nutupnya kurang rapat. Gitu. Jadi sekalian ditutup nih, habisnya ditiupin kemudian ditutup lagi. Makanya belum keras gitu kan, begitu lahir di atas muka bumi ini. Pada saat itulah Allah SWT tuh ketika meniupkan juga seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, menetapkan rezekinya, menetapkan ajalnya. Kan gitu ya? Jodoh gimana Ustazah? Udah ditetepin apa belum? Udah, jodoh tuh bagian dari rezeki. Jadi udah ditetepin tuh semuanya tuh. Gitu. Bahkan Allah SWT, dan ini ngeri sih, bahkan Allah SWT sudah tetapkan asyaqiyun am sa'id. Apakah dia adalah calon penghuni surga atau calon penghuni neraka? Makanya ada salah satu wali min awliyaillah di kota Hadramaut tadi, namanya Sayyidina Alwi Al-Ghuyur. Sayyidina Alwi Al-Ghuyur itu, teman-teman saudara sekalian, beliau punya karamah, punya keramat, bisa lihat dahinya orang. Ada tulisan Sa'id atau Syaqi. Ini kita nih, dahi kita nih ada semuanya. Sakinya kita nggak lihat. Saya bisa lihat, boro-boro saya. Masya Allah. Ada yang bisa lihat Syaqi atau Sa'id. Mudah-mudahan Allah ij'alna minas su'ada Tidaraini, amin. Makanya sampai ada ulama tuh yang bilang, inni ma khiftu minal khatimah, inna ma khiftu minas sabiqah. Ma khiftu min su'il khatimah, inna ma khiftu min su'is sabiqah. Saya tidak khawatir sama jeleknya akhir kehidupan saya. Yang saya khawatirkan justru jeleknya tulisan yang sudah ditulis oleh Allah SWT untuk saya. Karena itu yang akhir nanti itu tergantung dari gimana ditulisinnya dulunya. Kalau gitu gimana dong Ustazah, percuma dong saya. Kerjain apapun kan percuma kalau ternyata saya udah ditulis di sininya Syaqi. Gimana coba Ustazah? Misalnya nih ada pertanyaan kayak gitu, ada nggak kira-kira yang nanya kayak gitu? Pantes kan kalau ditanyain, saya juga mikir kayak begitu. Dan itu juga dipikirin sama para sahabat. Begitu Nabi habis ngomong kayak begitu, sahabat langsung angkat tangan. Kenapa kata Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, kalau emang semuanya udah ditulisin, apalagi Nabi habis itu ngasih keterangan kayak gini nih. Sebelum orang ini nanya, Nabi tulisin keterangan kayak gini. Nabi sampaikan, mohon maaf ya, Nabi sampaikan keterangan seperti ini. Katanya Nabi Muhammad, فَيَعْمَلَ أَحَدُهُمْ عَمَلًا يَسْتَحِقُّ بِهِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Ada seseorang seumur hidupnya ngamal pekerjaan
pekerjaan yang kelihatannya kayak pekerjaannya ahli surga. Sholat, puasa, baca Quran, baca zikir. Fayasbikuhu kitabu, akan tetapi di tulisannya dia dulu itu ketulis dia ini ahli neraka. Fayamal bi amali ahli nar fayadkhulaha. Sesaat sebelum meninggalnya dia ngerjain kerjaannya ahli neraka, kemudian dia pun memasukinya. Fayamalu ahaduhum. Ada juga yang lain, sepanjang hidup kayak ngerjain kerjaannya ahli neraka. Tapi Facebookku kita, tapi tulisannya dia, catatannya dia, ketetapannya dia, takdirnya dia adalah masuk surga. Gimana nih? Dia di akhir hidupnya akan mengerjakan pekerjaannya ahli surga, fayadkhulaha, kemudian dia pun akan memasukinya. Sahabat angkat tangan. Kenapa kata Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, kalau gitu percuma dong Rasul. Kita ngapain nih Rasul kerjain kerjaan baik? Kalau ternyata saya catatannya ditulis dari ahli neraka, kan saya nggak bisa ngapa-ngapain juga Rasul. Percuma juga kalau kayak gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, Innal insan yusira lima khuliqalah. Sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan mengerjakan sesuatu atau menempuh sesuatu yang akan menjadi takdirnya. Sesungguhnya setiap orang akan diberi kemudahan untuk menempuh sesuatu yang akan menjadi takdirnya. Kamu lihat dirimu, dikasih kemudahannya untuk apa? Kalau kamu ngerasa alhamdulillah saya dikasih kemudahan sholat, dikasih kemudahan hadir majelis, dikasih kemudahan zikir, dikasih kemudahan untuk berbuat kebaikan, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu adalah aqwa dalil. Mudah-mudahan itu adalah petunjuk, dalil, pertanda bahwa kamu adalah calon penghuni surga. Ustazah, kok saya serem ya? Saya kok kalau mau ngerjain kebaikan kok susah ya? Saya tapi kalau mau ngerjain maksiat kayak gampang aja jalannya, gimana dong Ustazah? Segeralah bertaubat. Segeralah pastikan dirimu menempuh kepada jalan-jalan kebaikan, sehingga mudah-mudahan Allah juga ada menjadikan hamba-hambanya yang kemudian 9 bulan umurnya jasad dalam perut ibu, 5 bulan umurnya ruh dalam perut ibu, gitu ya. Nah itu kemudian dikeluarkanlah anak manusia ini untuk hidup di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Di alam pertama alam roh, alam yang kedua alam dura insaniyah tadi ya, alam bibit manusia. Kemudian yang keduanya alam rahim, kemudian yang ketiganya alam dunia. Alam yang ketiga, beranjak kamu dari lahir, kemudian kamu kecil, kemudian kamu belajar, kemudian kamu kanak-kanak, kemudian kamu sekolah, kemudian datang akhir balik, kemudian kamu mulai itu sekolah lagi juga, kemudian kamu begini begitu, kamu mulai kenal rasa, tahu ada yang namanya rasa cinta, ada yang namanya rasa benci, ada yang namanya rasa sedih, ada yang namanya kamu mulai kenal iman, kamu mulai kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu kemudian mulai mengerjakan sholat, kamu kemudian kehidupan kamu di atas muka bumi ini. Teman-teman saudara sekalian, sampai kapan? Sampai datang waktunya ajal datang menjemputmu, kamu masuk ke alam yang berikutnya, namanya alam barzakh. Berapa lama alam barzakh? Alam dura insaniyah itu lama, udah 2000 tahun dari sebelum Nabi Adam diciptakan. Kira-kira ya? Dari sebelum bumi langit diciptakan. Berarti lama banget kan itu. Habis itu masa bumi langit diciptakan. Habis itu masa Nabi Adam diciptakan. Beratus, beribu, berpuluh ribu tahun sebelum itu. Sampai kemudian kita hadir
di tahun-tahun ini teman-teman sekalian, di abad ke-20 ini kita hadir di atas muka bumi ini. Berarti kan alam durasinya jauh lebih panjang. Yang pendek alam rahim, kita cuma 5 bulan dalam rahim ibu kita. Habis itu kehidupan di dunia ini. Habis itu kehidupan dalam alam kubur. Saya tanya nih teman-teman sekalian, di sini ada nggak yang umurnya 200 tahun? Nggak ada kan? Tapi yang dalam kubur 200 tahun ada apa? Banyak. Yang dalam kubur udah 500 tahun? Banyak. Yang dalam kubur udah 1000 tahun? Banyak. Yang dalam kubur udah 1400 tahun? Banyak. Kalangan para sahabat. Baginda kita Nabi besar Muhammad 1400 tahun. Sudah jaraknya dari keberadaan beliau ke zaman kita sekarang ini. Teman-teman saya sekalian, nabi-nabi yang lainnya 2000 tahun, 3000, 4000, 5000 tahun sebelum kita. Mereka sekarang semuanya nih ada di alam barzah. Berarti bukan di surga Ustazah? Bukan. Emang surganya belum ada Ustazah? Udah. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah, surga sekarang ini ada apa enggak ada? Ada. Orang-orang udah pada masuk belum di sana? Belum. Ini ya, surga sekarang, neraka sekarang nih kayak wahana di Dufan kalau malam. Kalau malam, Dufan ada apa enggak? Ada. Tapi kalau kamu datang malam-malam ke Dufan, nggak bisa masuk, teman-teman. Kenapa? Belum buka. Ya gitu tuh surga neraka. Udah ada, tapi belum buka. Sekarang belum waktunya. Sekarang waktunya apa? Waktunya alam barzah. Lama, lebih lama daripada kehidupan kita di dunia yang cuma 60 tahun rata-rata ya. 70 tahun rata-rata. Banyak juga yang meninggal sebelum itu, meskipun ada juga sedikit orang yang panjang umurnya sampai lebih dari 70-an tahun. Jadi sekalian, nah abisnya di kubur ini berapa lama nih di kuburan? Sampai kapan di kuburan? Sampai datangnya hari kiamat. Kapan maksudnya datangnya hari kiamat? Saya nggak tahu pasti, tapi kayaknya mesti ada lamaan. Kok bisa gitu? Karena teman-teman, ma tuqamus sa'ah illa 'alal asyrar abna'ul asyrar. Kiamat itu nggak akan terjadi kecuali kepada orang-orang kafir, fajir, orang jahat, dan anak-anaknya orang fajir juga. Gitu. Jadi kalau masih bapaknya soleh gitu ya, walaupun anaknya nih udah nggak ada lagi yang soleh-soleh, itu masih belum hari kiamat. Apalagi sekarang masih banyak ini yang hadir di majelis-majelis. Jadi kalian tuh hadir di majelis memperlambat kiamat. Karena kan orang di majelis kan ingat sama Allah. Hari kiamat itu teman-teman sekalian, nih ya, saya asal bilang aja biar teman-teman tahu bahwa hari kiamat tuh masih agak lamaan. Kalian gak usah takut untuk urusan kiamat. Tapi yang harus kalian takutin tuh ajal. Bisa besok, bisa lusa loh. Ya kan, kematianmu sendiri tuh bisa kapan waktu aja datangnya. Kalau yang namanya kiamat masih ada lamaan. Kiamat itu gak akan terjadi kecuali sesudah. Tidak ada satupun suara adzan. Kebayang gak betapa masih lamanya? Kita nih duduk di Indonesia nih, suara adzan yang kita dengar gak satu, masjid saut-sautan. Kan begitu ya? Habis itu suara, jangankan suara adzan, Quran itu udah gak ada lagi yang ngebaca. Sekarang di Indonesia, Masya Allah, para hafiz Quran banyak, sekolah yang ngafalin Quran banyak. Gitu, jadi kayaknya masih ada lamaan deh. Katanya Nabi Muhammad, maksa ya, ini lebih kepada menenangkan diri sendiri. Katanya Nabi Muhammad tuh salah satu tanda, ini baru tanda doang, belum deket banget gitu. Salah satu tandanya kiamat itu banyaknya masjid tapi nggak ada yang sholat di dalamnya. Nah kalau maksudnya bangunan doang tuh masjidnya, sisa bangunannya doang, orang udah kagak ada lagi yang sholat di situ. Nah kalau di kita kan masih banyak banget yang sholat, apalagi bulan Ramadan ya, yang sampai keluar-luar gitu, terutama hari-hari pertama di bulan Ramadan. Oh, udah 10 malam pertama orang Indonesia tuh isinya di masjid.
10 malam berikutnya isinya di mall. 10 malam yang terakhir isinya di stasiun. Stasiun, terminal, gitu ya, bandara tuh. Pada mudik. 10 hari habisnya Ramadan isinya di Pegadaian. Habisan duit. Ya Allah. Teman-teman sih sekalian, saya muliakan, saya ingat sampai-sampai suami saya tuh kalau ada orang minta-minta ituan di jalan untuk pembangunan masjid, dia bilang jangan kasih, minta sumbangan di jalanan. Saya bilang kenapa emang nggak boleh ngasih? Jangan sampai cepat kiamatnya. Kan banyak masjid tapi nggak ada orangnya. Jadi nggak usah kasih biar ada lamaan kiamatnya. Wallahu a'lam. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan. Jadi itu ya, itu tuh alam barzakh sampai dengan datang hari kematian, hari kiamat. Dari kematian sampai ke kiamat. Nah yang terakhir adalah dari sejak datangnya kiamat sampai ke surga neraka sebagai tempat terakhir umat manusia. Sampai kapan ke surga neraka? Ila abadil abidin, sampai ke waktu yang tidak ada batasnya. Berapa lama? Ya nggak ada batasnya. Gimana mau dikasih waktu? Emang nggak ada batasnya. Itu imma fil jannah, ada yang di surga dalam kenikmatan, ada yang di neraka dalam kepedihan. Saudara sekalian, di kuburannya aja udah lebih lama daripada kehidupanmu di dunia. Nah habisnya itu masa panjang huru haranya kiamat. Ya Allah, kiamat itu ya, yang di padang mahsyar aja, habisnya terjadi hari kiamat, itu yang di padang mahsyar aja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, rasanya itu panjang banget gitu, dicuekin. Sampai orang datang dari satu nabi ke nabi yang lain. Itu jarak dari satu nabi ke nabi yang lain aja 40 tahun teman-teman. Minta syafaat sampai kepada Nabi Muhammad, dari minta syafaat ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terakhir Nabi Isa. Itu sampai kepada Nabi Muhammad. Itu jarak mereka datang ke nabi satu, nabi yang lainnya 40 tahun teman-teman. Sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bilang ana laha, saya yang bisa ngasih syafaat sama kalian. Nabi sujud, kemudian Allah SWT bilang angkat kepalamu wahai Muhammad, apa yang kamu mau? Ya Allah, waktunya udah lama ya Allah, qatala zaman. Waktunya ini udah panjang, kita di mahsyar nih ya Allah, pindahkan kami pada marhalah yang selanjutnya. Teman-teman sekalian, tuh di padang mahsyar orang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke dada, ada yang habis keringatnya sendiri menggap-menggap. Di saat yang sebelahnya nggak ngerasain kepanasan apa-apa. Hari kiamat, nyeramin, ngeri. Itu kata Habib Ali Al-Jufri dalam salah satu ucapannya, beliau mengatakan orang nanti di padang mahsyar dari bosennya di hari mahsyar itu, di padang mahsyar mereka sampai berharap ya Allah pindahin deh kita walaupun ke neraka. Dia nggak tahu maksudnya. Dan nerakanya pun udah sebuah siksaan yang luar biasa dari sumpahnya di padang mahsyar. Pada saat itu ada kelompok-kelompok yang nggak sumpah, yang Allah SWT ceritakan sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilla arsyihi wa la dhilla illa dhilluh. Ada kelompok orang yang dinaungi, 7 kelompok orang yang dinaungi di bawah naungan arsy Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya. Itu ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan orang-orang di padang mahsyar. Sehingga sekalian, habisnya padang mahsyar tuh hisab lama, setengah mati hisab itu. Itu tuh marhalahnya, season-seasonnya tuh panjang. Dari mulai yang tatayurus suhuf, nih catatan-catatan kita terbang-terbangin, sampai kemudian kita nerimanya atau ngambilnya tuh ada yang pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri, ada yang dilempar dari belakang punggungnya. Orang buka catatannya tuh ada yang teriak ketakutan, ada yang teriak kegirangan, yang teriak ketakutan yang Allah cerita dalam Al-Quran. Ya wailata hadzal kitab, ayyuhadiru saghiratan wala kabiratan ilasa. Ya ampun, di buku apaan sih, kecil gede semua ketulis di sini. Itu catatanmu
tulisnya kalau kamu ketawa nggak ya Halimah ketawa, enggak, hahaha, berapa kali itu ada semuanya. Gimana tuh? Ada yang ya, oh dosa semua nih catatan saya. Yad'u thubura, ketawa gitu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang-orang yang terima catatannya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Adapun orang-orang yang dilempar dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, aduh celaka nih, celaka nih. Jadi sekalian saya bilang, sampai kemudian timbangan, sampai kemudian lewatin jembatan Sirat panjang, setengah mati. Jangan kamu kira jembatan Sirat tuh kayak jembatan penyeberangan di Pondok Indah itu, enggak gitu. Enggak gitu. Itu sepanjang 500 tahun perjalanan. Jadi kalau orang lewat pakai kaki itu, kalau di jalan tuh 500 tahun baru nyampe. Dari panjangnya akhirat nanti teman-teman sekalian, dari panjangnya akhirat sampai manusia yang nabi yang umurnya paling lama itu Nabi Nuh alaihissalam, 1000 tahun umurnya. 1000 tahun umurnya. Dakwahnya 950 tahun. Gitu ya, Allah cerita dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, ini Nabi Nuh nih orang yang umurnya paling panjang, 1000 tahun umurnya. Berapa kali umur kita coba? Di akhirat nanti habis melewati masa-masa panjang, Nabi Nuh ditanya, ya Nuh, kaifa wajadtud dunya? Wahai Nuh, gimana kamu ingat kehidupan kamu di dunia? Nabi Nuh menjawab, mali walid dunya illa wa ka'anni dakhaltu min bab wa kharajtu min babin akhar. Saya waktu hidup di dunia kayak masuk rumah, masuk dari satu pintu, lewat jalan, keluar dari pintu yang lain. Yang 1000 tahun hidupnya cuma ngerasa kayak masuk rumah di satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Enggak, diem buat minum aja tuh enggak. Dari ngerasa pendeknya umur beliau waktu hidup di dunia yang 1000 tahun. Gimana dengan kita yang cuma 50, 60 tahun? Gak lama-lama umur kita, 70 tahun paling. Pendek banget dibandingkan dengan masa panjang di akhirat nanti. Tapi walaupun pendek nih hidup kita di dunia ini, masa yang sesudahnya dari barzah sampai ke akhirat nanti semua bergantung dari masa hidupmu yang sebentar di dunia ini. Makanya jangan main-main. Saya sering bilang, kamu gak punya hidup yang lain selain sekarang. Kalau yang sekarang gak kamu jadikan bekal, mau hidup yang mana yang akan kamu jadikan bekal? Kamu gak punya hidup yang lain. Tidak ada sesiapapun di sini yang hidupnya diwakili oleh orang lain. Kamu menjalani hidupmu sendiri untuk kemudian kamu dihisab dengan hidupmu yang ini. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas hidupmu yang ini. Kamu akan dibalas oleh Allah SWT dari hidup yang ini, yang kamu jalani sekarang ini, teman-teman. Jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main sama hidupmu. Sayangi dirimu, teman-teman. Dengan cara, yuk, bikin baik. Mau apa sih? Mau apa yang kamu kumpulin? Seberapapun kamu ngumpulin apapun, gak ada yang kamu bawa ke dalam neraka, ke dalam akhirat, ke dalam kubur. Gak ada yang kamu bawa, teman-teman. Seberapapun aja, apapun aja. Makanya sampai pernah dikasih pelajaran, ada orang soleh, tapi bukan ulama, orang soleh biasa aja, kaya raya. Soleh tapi dia pesan sama anak-anaknya, nah, nih ya, kamu udah bapak kasih yang ini, kasih ini, yang ini kasih tanah, yang sonor, kasih semuanya nih udah dibagi-bagiin, belum meninggal. Nah, bapak pesen ya, ini wasiat buat kamu semuanya. Tolong nanti kalau bapak mati, sebelum bapak dimasukin ke dalam kain kafan, tolong ya, tolong banget nih pakein bapak kaos kaki yang ini. Kenapa gitu pak? Bapak demen banget gak mau kaos kaki yang ini. Kayaknya enak gitu. Angkat di kuburan.
pakai ini nak, gitu. Kata anak-anaknya, iya Pak. Meninggal dia. Meninggal. Begitu habis dimandikan, anak-anaknya pada ngumpul, bilang sama yang bagian pakai ngafalin tuh ya, Pak tolong Pak, kami mau jalanin amanat bapak kami. Apaan itu? Pakai ini kos kaki. Gak ada cerita nih orang meninggal pakai kos kaki. Iya Pak, pokoknya Pak, nggak apa-apa deh Pak, biar kata nggak biasa juga yang lain-lain, nggak apa-apa, yang kita yang bapak nih kita minta dapat pakai kos kaki. Nggak mau saya, apaan? Saya nguburin orang, saya ngafalin orang nih bukan 1-2 nak. Kita ini udah ngafalin orang ribuan, kagak ada yang pakai kos kaki. Ya kan timbangan kos kaki doang Pak, nggak apa-apa kali ya. Nggak boleh nak, nggak ada ceritanya. Orang mati di mana juga pakai kos kaki. Insya Allah, mau main bola Pak. Mereka lagi ribut-ribut, ada temen bapaknya datang, dia bilang tungguin. Ini saya diminta sama bapak kalian, kalau beliau meninggal dunia, tolong bacain ini di hadapan anak-anaknya, di hadapan anak-anak. Bacain dia surat dari bapaknya, ditulis belum meninggal. Kata bapaknya gini, saya tahu nih kalau surat saya dibacain artinya kalian sedang berdebat mau makein bapak kos kaki, tapi nggak boleh sama yang hafal. Dia bilang, nak, bapak nggak kepengen pakai kos kaki. Untuk apa juga bapak pakai kos kaki? Akan tetapi nak, bapak cuma mau ngajarin kamu bahwa kalau kita meninggal dunia nggak bisa bawa apa-apa. Betapa banyaknya harta yang bapak punya waktu hidup di dunia, tapi bahkan urusan sekedar bawa kaos kaki doang agak bisa. Jadi nggak usah Bu, nggak usah ada yang pesen sama anak-anaknya, nah, ntar kalau mama meninggal kasih HP ya. Dikasihin SIM card dari semua operator. Insya Allah nggak perlu, nggak bisa juga gitu. Gak ada yang kita bawa teman-teman. Sering saya sampaikan juga, jangan pernah bela mati-matian sesuatu yang gak akan kamu bawa mati. Udah, gak usah segitunya amat tas kamu gak akan kamu bawa mati. Gak usah segitunya sama HP-mu gak akan kamu bawa mati. Gak usah segitunya sama cincin, sama gelang, kalung. Gak usah segitunya ruwet sama saldo ATM. Gak ada yang bakalan kamu bawa mati teman-teman, gak ada. Pokoknya kalau lagi kamu ada ambisi urusan dunia, ingat berasa apa? Kayaknya baru kemarinan dah kita COVID. Betul nggak? Habis itu tahu-tahu alhamdulillah habis lebaran udah gak ada. Kan gitu ya? Habis itu kita mulai buka pengajian. Sekarang udah mau maulid aja nih. Bulan depan akhir itu udah mau maulid. Iya kan ya? Nih habisnya maulid nih, gak lama mau maulid Isra Mi'raj, habis itu Ramadan lagi. Cepet banget loh. Hari-hari cepet banget. Yang kemarinan kena COVID ini kita 2 tahun loh itu. 2 tahun. Kita libur Ustazah 2 tahun. Iya sih. Liburnya sih dari kerjaan dunia nggak apa-apa, tapi kamu harus ingat bahwa bagaimanapun kita nggak pernah libur jadi hambanya Allah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Katanya Imamul Haddad, dunia ini cuma sesaat, jadikan ia ladang taat. Kamu hidup di dunia ini nggak lama, maka jadikan yang sesaat ini sebagai bekalan akhiratmu teman-teman. Perbanyak bekal. Nabi Muhammad pesan ke Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya Nabi Muhammad pada Sayyidina Umar, ya Umar, kun fid dunya ka'annaka 'abir sabil. Wahai Umar, jadilah kamu hidup di dunia ini hanya seperti seorang musafir yang sedang berhenti sejenak untuk kamu ngasok bentaran nyari bekal, gitu ya. Habis itu kamu jalan perjalanan panjang lagi. Kayak begitu tuh. Gitu, sebentar teman-teman saudara sekalian. Hidup nih cuma mampir. Ngapain? Itu penting.
Hidupmu cuma mampir sebentar, tapi mampirnya buat apa? Ini penting. Karena sisa hidupmu sesudahnya tergantung dari kamu mampir di dunia ini. Ruhmu tinggal di dunia ini ngapain? Hidupmu mampir di dunia ini buat apa? Mampir sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hidup mampir di dunia. Mampir ngapain? Mampir ngajar. Kan enak sih. Mampir dakwah. Kan enak. Mampir sujud. Saya hidup di dunia ini saya pakai buat mampir. Mampir ngapain kamu? Mampir baca Quran. Mampir zikir. Kan enak tuh. Mampir menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada orang lain. Kan enak. Tapi kalau misalnya kamu hidup di dunia ngapain? Mampir. Mampir apa? Mampir pacaran. Kamu hidup di dunia ngapain? Mampir. Mampir apa? Mampir kawin terus habis itu ngomelin suami. Kamu hidup di dunia ngapain? Mampir. Mampir apa? Mampir beranak. Habis itu terus saya marahin anak-anak saya. Alhamdulillah. Jangan tetap cuma segini-gininya lo hidup. Bentar banget. Bentar, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Habis itu kemudian datang Israel, kamu nggak bisa ngapa-ngapain terus, udah pulang. Kalau udah pulang nih, kamu hanya akan menjadi 1 dari 3 tamu yang datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan kamu tuh hanya 1 dari 3 orang. Ada tamu tak diinginkan, ada tamu yang diterima, ada tamu yang dirindukan. Tamu kayak tamu datang ke rumah kamu tuh, pasti salah 1 dari 3 orang. Ada yang tamu yang nggak disuka, nggak dipengenin. Tamunya biasanya datang malam-malam, bukan waktunya datang. Habis itu dia mau ngambil apa yang kita suka, gitu ya. Namanya apa tuh? Maling. Tamu yang tak datang, tapi kan nggak diundang. Datang, tapi nggak dipengenin. Kalau sepanjang hidup kamu kabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu disuruh ini, kamu gak kerjain. Kamu disuruh itu, kamu gak dikerjain. Allah bilangin jangan kesana ya, kamu malah kesana mulu. Jangan gitu ya, kamu malah gitu. Kamu harus gini ya, kamu malah gak mau gini. Kalau kamu datang kepada Allah, kata Allah, kamu selama ini sudah menjauh dariku. Kamu berlari dari pintu rahmatku, maka aku pun menutup darimu pintu rahmatku pada saat ini. Kemana kamu mau pergi coba? Serius kalian, kalau meninggal dunia tuh, itu kan dibilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, hanya kepada Allah kita kembali. Betul, hanya kepada Allah kita pulang. Betul. Hanya kepada Allah kita datang. Tapi datang sebagai siapa? Ada banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tutupkan pintu rahmatnya dari orang tersebut. Dia pun ketakutan, tidak tahu harus kemana dia mencari pertolongan, karena semua pintu sekarang sudah tertutup darinya. Teman-teman, kalau kalian jadi yang kayak begituan, mau kemana coba? Kamu meninggal dunia, tapi Allah tidak membuka pintu rahmatnya darimu. Kalau di dunia ini nih, kamu misalnya lagi susah, kamu datang ke rumah saudaramu, ditolak sama yang satu, masih bisa datang ke tempat yang lain. Bertamu ke tempat keluargamu, ditolak sama dia, masih bisa pergi ke rumah saudara yang lain. Masih ada banyak pintu yang mungkin ditolak dari satu pintu, masih ada pintu lain terbuka untukmu. Tapi kalau kamu mati, nggak datang kecuali kepada Allah. Kalau Allah tidak menerimamu, kemana kamu akan pergi?
Serius sekali yang saya muliakan. Kalau Allah menutup pintu darimu, kemana kamu mau pergi? Nabi itu cerita, kalau jenazah dibawa tuh, ini cerita Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Kata Nabi Muhammad, kalau jenazah dibawa tuh teman-teman, jenazah kalau dibawa tuh, dia teriak-teriak, yasma'uhu kulluhum ila taqna. Bisa didengar semua, tikus dengar, kucing dengar, kalau ada kuda dengar, cicak dengar, semua dengar tuh. Dia teriak-teriak tuh. Cuman manusia sama jin nggak bisa dengar. Manusia sama jin nggak bisa dengar. Dia teriaknya kayak gimana? Kalau dia orang soleh, dia teriaknya gini. Asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghairu ghadban. Kalau dalam bahasa Arab. Kalau dia bahasa Indonesia, bisa ngomongnya, dia juga teriak-teriak tuh, pakai bahasa Indonesia. Dia bilang kayak begini nih, buruan dong, cepetan dong, ya ampun, udah gak sabar nih Allah. Ayo cepetan. Saya akan segera menuju kepada Allah yang penuh kasih sayang. Allah ridho sama saya, Allah ridho sama saya, hore, Allah ridho sama saya, cepetan buruan dong, saya kepengen cepet-cepet nih, udah gak sabar nih, ayo cepetan, gitu. Tapi kalau orangnya dimurka sama Allah, yang udah ditutupin pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala padanya, dia juga teriak-teriak. Teriakannya gini, ya wailakum aina tadhabun nabi, ya wailakum aina tadhabun nabi. Kalian mau bawa saya kemana nih? Balikin dong saya ke rumah saya masih punya rumah loh, rumah saya bagus, baru bisa saya bangun. Buruan balikin, ada anak-anak saya, suami saya nggak mau tinggalin, baju saya masih banyak, harta saya masih banyak. Jangan bawa saya ke Allah, saya nggak ridhoin. Kemana saya mau pergi? Balikin lagi saya ke rumah saya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu menjadi salah satunya kayak gimana tuh? Dan itu gak lama lagi, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun. Tapi andai 20-30 tahun sekalipun lagi, itu masa yang sebentar. Sebab kamu gak punya waktu buat berbekal selain di duniamu sekarang ini. Selain di duniamu sekarang ini. Masuk kuburan bukan gampang urusannya. Yang sesudah-sesudahnya gak gampang urusannya. Tapi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita sama Allah udah dikasih jalannya buat nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Buat nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita mesti ngapain di atas muka ini. Maka dah jadiin aja dunia ini sebagai bekal buat akhirat. Saya ketemu banyak orang-orang salehah, orang-orang saleh yang menjadikan hidup mereka sebagai bekal buat akhirat mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang paling beruntung, menjadi orang-orang yang mendapati kematiannya tanpa ada penyesalan sedikit pun. Berbahagia mereka di masa panjang sesudah kehidupan dunianya. Di dunianya mereka sengsara, ustazah? Enggak juga. Di dunianya mereka juga jadi orang yang paling bahagia. Karena emang taat itu rasanya nyaman. Seperti yang tadi saya sampaikan, ruh kita tuh selalu nyari taat kok sebenarnya. Ruh kita tuh sebenarnya nyaman dari taat kok. Dan kalau kita berbuat maksiat tuh sebenarnya gelisah. Coba deh, betul apa enggak yang saya bilang? Waktu kamu nih ya, bahkan kepada orang-orang yang maksiatnya gede-gede deh nih. Waktu dia lagi mabok-mabokan, dia lagi bercanda-bercanda di diskotik, dia lagi berada dalam ininya ya, homer di mana-mana, mungkin juga zina, ini apa segala macam. Dia bahagia, kayaknya gitu, sebahagia-bahagianya, senang banget. Iya bang, pulang ke rumahnya jebret,
nangis di lantai, teman-teman. Nangis di lantai. Saya sering dengar cerita dari orang-orang yang asalnya berada dalam jalan-jalan yang seperti itu. Senang nggak kamu waktu kayak gitu? Enggak, Ustazah. Nanti itu udah malam-malam, Ustazah, saat saya sendirian, Ustazah, ya ampun, saya ngerasa hidup saya begitu hampa, Ustazah. Saya nangis di lantai sendirian, Ustazah. Saya bilang, aduh, gini amat hidup saya. Tuh, ahli maksiat dari di dunia udah nggak ada senang-senangnya. Ahli taat, Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, Muhammadni mundu arba'ina sana illa tulu'ul fajri shadiq. 40 tahun hidup saya terakhir, saya nggak pernah sumpah, nggak pernah sumpah, nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak ngerti kayak apa rasanya sedih. Bahagia terus hati saya. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, illa tulu'ul fajri shadiq. Sedih itu cuma sebentar saat terbit subuh. Kenapa gitu Rabi'ah? Berarti waktu tahajud udah gak boleh tahajud lagi, ya ampun. Nungguin berapa jam lagi nih sampai boleh tahajud. Masya Allah. Ahli ibadah pada Allah SWT paling bahagia hidupnya, teman-teman. Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah. Saya bingung mau cerita yang mana nih dari kehidupan hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Yang laki-laki dulu aja, Habibah Nazir. Biar teman-teman berasa kayak zaman-zaman sekarang dan orangnya masih bisa teman-teman lihat gitu. Teman-teman buka Google, tulis Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Gak usah sekarang, langsung banget. Salah satu guru saya di Madinah. Saya nggak pernah sekolah di Madinah, tapi beliau beberapa kali datang di Indonesia, beberapa kali juga ketika beliau berbicara di dengan hadirat perempuan, tentu saja dengan disatir ya, beliau berada dalam ruangan yang lain, itu saya yang menerjemah. Dan juga beliau saat datang bersama dengan istrinya Hubabah Maryam dan Muhammad bin Abdullah Haddad, itu saya yang menerjemahkan beliau dan saya mengawal beliau, almarhumah Hubabah Maryam. Habib Zain, teman-teman saya sekalian, sekarang usianya mudah-mudahan Allah terus panjangkan umurnya. Saya rasa di atas 80-an ya, 70 ke 80-an tahun. Ini beliau, teman-teman saya sekalian, ya 80-an. Hubabah Maryam, istrinya, pernah bercerita. Waktu saya tanyakan, Hubabah, saya pernah dengar tentang ayahanda Hubabah. Ayahanda Hubabah itu namanya Muhammad bin Abdullah Haddad, bahwa beliau itu seumur hidupnya tidak pernah tinggal sholat berjamaah dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Kalau nggak beliau sendiri jadi imam. Bukan setahun 2 tahun teman-teman, seumur hidup, bahkan dari sejak beliau kenal diri. Beliau bilang, mut araftu nafsi, sejak saya kenal diri, kayak umur 10 tahun, 11 tahun, sebelum balik kan udah mulai kenal sama diri sendiri nih, udah paham kewajiban, udah paham apa yang mesti kita kerjain gitu. Dia bilang dari umur segitu sampai sekarang ini tidak ada satu sholat pun yang saya kerjakan sendirian, semua saya sholati dengan berjamaah dan tidak ada yang terlewat satu takbiratul ihramnya imam kalau tidak saya sendiri yang jadi imam. Ini orang-orang yang benar-benar ad-dunya sa'ah waj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikan ia ladang taat. Sampai sholat seumur hidup gak ada yang sendirian, jamaah semua dapat takbiratul ihramnya imam. Kayak apa tuh istiqomahnya orang-orang ini ya, luar biasa sekali. Saya tanya sama anaknya, sama putrinya, saya bilang, Hubabah, benar gak sih ayahanda Hubabah seperti itu? Secara kan anaknya, Hubabah ini kan anak saya, gak sempat ketemu sama Habib Muhammad bin Abdullah Haddad saat saya sekolah di sana, sekolah di Tarim. Hubabah Maryam ini kakaknya Hubabah Nur, Hubabah Ummu Salim yang sekarang sedang ada di Indonesia ya. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat afiat, yang teman-teman saya sekalian. Hubabah Maryam saya tanya seperti itu, kemudian beliau bilang begini, iya Halimah, benar, abah saya seperti itu. Tapi kok kamu heran gitu nak? Saya bilang, heran lah saya kamu. Ibu-ibu teman-teman heran nggak? Ada orang seumur hidup nggak pernah tinggal sholat berjamaah dan nggak pernah nggak dapetin takbiratul ihramnya imam. Heran apa nggak heran? Heran. Sebulan aja kita susah loh ngerjain dengan nggak tertinggal takbiratul ihramnya imam, gitu ya. Itu tuh bukan hal mudah gitu. Jadi sekalian saya muliakan. Jadi saya tanya sama Hubabah, kata Hubabah gini, emang kamu
narkoba gitu. Beliau bilang, yang itu mah gak usah saya. Habib Zain juga gitu. Gak pernah ada satu sholat pun beliau sholati dengan sendirian. Dan seumur hidup saya bersama dengan Habib Zain, tidak ada satu malam pun beliau terlewat sholat tahajud. Dunia sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat, jadikan ia ladang taat. Jadi sekalian, saya beberapa bulan lalu datang berkunjung ke Mekah, Madinah untuk umrah. Salah satunya saya datang ke rumahnya Habib Zain. Itu saya pernah sama putrinya Habib Zain. Putrinya Habib Zain cerita seperti ini. Saya tanyain, gimana kabar Habib Zain? Dia bilang, alhamdulillah. Habib Zain, alhamdulillah. Ini anak ya, anak tuh kan yang paling tahu keadaan orang tuanya. Dan beliau itu memang yang tinggal barengan sama ayahnya. Walaupun udah ada rumahnya deket situ, jadi kalau malam aja pulang. Kalau waktunya tidur gitu, atau waktunya beliau ketemu sama anak-anaknya gitu pulang. Tapi kebanyakan waktunya adalah untuk khidmah kepada ayahnya, pada Habib Zain. Jadi yang paling kenal gitu. Nih teman-teman sekalian, saya ceritakan ini untuk, saya tuh sering kalau misalnya kayak ngelihat ada orang gitu, ada perempuan yang masya Allah gitu, saya suka tanya sama anaknya, misalnya gitu ya, mama kamu masya Allah ya, anaknya jawab kayak gini, Pak Ustazah tuh. Kalau kagak ada Ustazah lain lagi, Ustazah saya jual dulu, kasih matiin lah ibu saya Ustazah. Sebenarnya memang yang paling tahu orang tuh keluarganya. Kan gitu ya, yang paling tahu orang tuh keluarganya gitu. Jadi kamu mau tahu alim-alim terus jangan cuma lihat kehidupan nyata nih gitu, kehidupan nyata. Maksudnya jangan cuma lihat pas saat majelis gitu. Lihatnya kapan Ustazah? Masa perlu dilihat ditanya gimana gitu? Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini yang cerita adalah putrinya. Ya, saya tekankan begini karena kadang-kadang tuh kan yang dilihat sama anak tuh gak sama yang dilihat orang lain. Kan gitu ya? Untung saya gak ada anak nih. Gak bisa ditanyain, mama gimana, mama di rumah. Teman-teman sekalian, ini Habib Zain Smith. Jadi sekalian anaknya bercerita, Habib Zain Halimah, Habib Zain dalam surganya sendiri. Dalam surganya sendiri. Habib Zain hidup dalam surganya sendiri. Saya tanya, apa maksud kamu dalam surganya sendiri? Kamu tahu Halimah, Habib Zain ini tiap turun tangga aja, beliau rumahnya kamarnya di atas, tapi kalau nemuin tamu apa-apa kan di bawah tuh. Banyak ibadah beliau dikerjakan di bawah, sholat berjamaah, ngajar dan lain sebagainya, nginin Quran apa semua tuh di bawah. Beliau bilang Habib Zain Halimah di tiap tangganya punya zikir tersendiri. Di setiap tangganya punya zikir tersendiri. Jadi tangga yang ini baca apa, tangga yang ini baca apa tuh udah punya rutinan masing-masing. Tangga teman-teman, tangga, berapa lama sih orang lewat tangga? Segitunya dia ada zikirannya tersendiri. Kita dalam hidup kadang-kadang gak punya zikiran. Masya Allah, Masya Allah. Tiap tangganya ada zikiran. Saya Halimah, kalau lagi barengan nih sama Habib Zain, memang banyakkan kan waktu saya barengan sama Habib Zain, kata putrinya nih, saya tuh kayak lupa kalau saya masih di dunia. Rasanya kayak udah di surga. Kenapa gitu? Habib Zain nemenin kita sholat jamaah. Habis itu saya diceritain tentang kisah para nabi, kisah para wali. Beliau tarang buka Al-Quran, terangin sebab nuzulnya, teranginnya. Ntar beliau bahas tentang hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Ntar beliau baca lagi sama kita bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan surat-surat Al-Quran. Nikmat rasanya. Dibilang ntar kalau saya pulang ke rumah, anak saya bilang, "Ma, listrik mati. Ma, gas habis." Saya baru ingat, iya saya masih di dunia, belum di surga. Insya Allah. Habib Zain Smith, ibadah yang luar biasa. Saya pernah diajak jalan. Nah ini teman-teman kalau ngeliat saya ini orang beruntung lah saya. Saya orang beruntung.
Mudah-mudahan teman-teman juga dikasih keberuntungan yang lebih bahkan dari saya, insya Allah. Bukan siapa-siapa, saya hanya orang beruntung. Saya beruntung karena dalam hidup saya ini saya dikasih sama Allah SWT kebersamaan dengan orang-orang yang benar-benar sampai kepada Allah. Saya pernah diajak jalan satu mobil sama Habib Zain Smith karena saya menemani istrinya, Babah Maryam. Kami berangkat habis subuh, Babah bawa kayak roti-roti kecil untuk sarapan kami di mobil. Kami berziarah di Tarim, Babah dari Madinah, kemudian datang ke Tarim ya. Saya waktu itu udah datang ke Madinah, di Indonesia, nikah. Saya kemudian ketemu sama Babah Maryam. Kemudian saya ada balik lagi ke Tarim untuk menyelesaikan beberapa kajian saya di sana, dan saya mengajar dan saya belajar juga di Tarim. Pada masa itu Babah Maryam dan Habib Zain Smith datang. Kemudian ada satu hari Babah tuh berziarah, beliau ajak saya gitu. Saya nemenin Habib sama Babah ini ya, berziarah dari pagi sampai malam, nggak dikasih makan. Habib Zain di mobil nih kerjaannya nih, antara zikir, antara Al-Quran, antara sholat sunnah, kayak gitu nggak berhenti. Itu kayak saya dengerin karena saya posisinya pas persis di belakangnya Habib Zain. Saya dengerin surat Al-Kahfi, terus ini dengerin surat Toha nih, terus ini, ya ampun orang baca-baca terus. Kalau nggak baca-bacanya nggak keras gitu, gitu kan. Tapi kan saya denger, saya tahu gitu, oh ini lagi Yasin, ini lagi itu, gitu. Taran zikir, nggak tahu tuh berapa ribu kali. Habis itu sholat sunnah, nggak ngomong kecuali kalau lagi ditanya. Sampai Ibu Babah bilang kayak gini, Habib Zain, kita nggak ada waktu makan kan nih? Kata Ibu Babah, ayo Habib Zain, kita cari makan dulu nih Beb, gitu kan? Habib Zain, ntar. Sampai Bu Babah tuh ngeluarin kata-kata yang saya tuh pengen, ya Allah orang soleh ini. Kata Bu Babah gini, Habib Zain, saya nih bawa tamu, maksudnya Halimah terus ini, yang sama Bu Babah tamu. Kita nih bawa tamu Habib Zain, jangan samain orang sama dirimu. Saya ketika dengar itu, ya Allah, ini jangan-jangan Habib Zain ini orang-orang yang sudah kenyang dengan zikir, yang dibawanya tamu, yang kalau lapar dikit aja yang kebayang-bayang bakso enak nih. Ya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, dan itu benar-benar sama Habib Zain gak dikasih makan. Kata Habib Zain kayak begini, dah nanti kita dijamu sama Syekh Said Al-Amudi. Ini cerita jarang saya ceritain ya. Saya ceritain di sini karena saya ngerasa kayak biar kamu tahu loh kehidupan dunia ini seharusnya kayak gimana gitu. Sini sekalian, habisnya gitu, kata Habib Zain, nanti kamu dijamu, nanti kita dijamu sama Syekh Said Al-Amudi. Dari habis subuh kita nggak dikasih makan sama Bu Babah tuh, sampai karena nggak enak gitu kesian gitu sama saya dibeliin dari warung, dibeliin biskuit, dibeliin, nyuruh supirnya gitu, beliin minuman kotak gitu, kayak asir gitu, sari buah kayak gitu loh. Bima maaf ya, mau makan gini aja nak, apa ya? Saya bilang nggak apa-apa Bu Babah, walaupun perut ya ampun apa Bu Babah tahu gini ngomong dong, kan saya kenyangin dari malam ya. Sahur kayak gitu maksudnya. Ya ampun, bener-bener ya, harus gini doang, gak nendang nih saya nih, gitu. Ziarah gitu kan, Habib Zain. Sampai waktunya maghrib. Kata Habib Zain, dah kamu tungguin di mobil aja yang perempuan, gitu kan, kita mau sholat di masjid. Ya, habisnya Habib sholat di masjid, sholat duhur asarnya sih itu udah ya, di rumah orang gitu kan. Terus habis gitu kita apa di masjid juga gitu, sholat duhur sama asar. Tapi yang pasti waktu itu maghrib karena memang waktunya barengan banget orang-orang sholat gitu. Habib ngerasanya kayak yang ini banyak laki-laki, ini udah yang perempuan tar aja gitu kan, bisa ditakhir juga. Jalan dari pagi sampai sore gitu.
Akhirnya, dan itu perjalanan yang terakhir di tempatnya Syekh Sa'id Al-Amudi, seorang wali min awliyaillah. Dan itu Habib Zain tuh dari mulai pagi waktu Hubabah Maryam bilang, Habib Zain kita nggak kasih makan nih, kita nggak makan nih. Itu Habib Zain berulang kali saya dengar dengan telinga saya. Habib Zain bilang, tar kita dijamu sama Syekh Sa'id Al-Amudi. Teman-teman saya sekalian, habisnya itu beliau habis ziarah nih ke Syekh Sa'id Al-Amudi, kemudian datang waktu maghrib, ya masih di daerah situ juga gitu. Habib Zain masuk ke masjid, kemudian pas udah selesai sholat maghrib sama sholat isya, beliau takdim, kita nantinya takhir, gitu ya. Beliau masuk lagi ke mobil, habis itu ngomong sama supirnya, kita ikutin orang yang motoran di depan kita. Akhirnya beliau ikutin nih. Ternyata kita pergi ke rumah seseorang. Begitu nyampe di rumahnya, teman-teman saya sekalian, gak lama kemudian mereka suguhin nasi sama kambing guling. Orang masak kambing guling kan gak ada yang 10 menit. Ini kapan masaknya gitu? Kayak udah prepare banget gitu. Kayak yang asalnya mau ada tamu siapa, terus tamunya nggak jadi datang atau gimana, ya udahlah gitu. Kasihin deh ke dia deh, ada tamu lain nih, kayak gitu. Saya mikirnya kayak gitu kan. Saya heran aja. Makan kita, saya kenyang banget tuh makan tuh. Wah, udah kalah-kalah buka puasa dah pokoknya. Seharian baru kasih makan. Ya Allah. Juga sekarang saya makan dengan lahap banyak banget gitu. Habis itu saya masuk, kemudian saya baru dengar ceritanya. Oh enggak, waktu di rumah itu. Marhaban, kita harus bubar nih. Oh enggak ya. Boleh masih terusin cerita tadi ya. Kita jawab adzan dulu. Coba adzan dulu ya.
لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة بالمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu di rumah situ habis kita makan tuh sohibul bednya yang perempuan tuh istrinya, kita makan di tempat yang perempuan gitu ya, yang laki-laki sama laki-laki gitu. Dia cerita, dia bilang suami saya nih tadi pagi dia cerita sama saya, dia bilang yuk masak-masak hari ini. Saya tadi malam mimpi Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi bilang masak yang banyak, masak yang enak, akan ada tamu saya berkunjung ke rumahmu hari ini. Tamu saya, kata Syekh Said, akan ada tamu saya yang berkunjung ke rumahmu hari ini, tolong masakin yang enak. Jadi suami saya nyuruh saya masak. Saya masak, kita semua masak nih, tapi nggak tahu tamunya ini siapa. Dia bilang dari mulai zuhur suami saya pergi ke masjid nungguin mana dia nih tamunya. Mungkin ada di masjid tuh orang yang ini dia nih gitu, yang nggak biasa sholat di situ gitu kan. Ternyata nggak ada. Asar nggak ada juga. Dia bilang pas maghrib dia pulang bawa kalian nih. Saya tahu nih dia tamu yang dimaksud sama Syekh Said Al-Amudi. Masya Allah, Habib Zain bin Smith. Ini orang di dunia tapi udah hatinya tuh udah di akhirat, udah sambungannya sama para kekasih-kekasih Allah SWT, bahkan yang udah meninggal dunia. Dia tuh bikin perjanjian, saya mau jadi tamumu, itu gimana ceritanya, orangnya udah dalam alam kubur. Masya Allah, Masya Allah. Ahli ibadah pada Allah SWT, ahli taat pada Allah SWT. Teman-teman saya sekarang dari waktu pasti panjang nih, saya bisa ceritain banyak banget para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang benar-benar mengamalkan dunia sa'ah faj'alha ta'ah. Duniamu ini hanya sesaat, jadikan ia sebagai ladang taatmu gitu. Itu teman-teman banyak banget yang sekarang sedang ada di antara kita. Babah Nur, Babah Ummu Salim, mungkin ada teman-teman yang kemarin hadir di Menara 165 atau tempat-tempat yang lain. Itu beliau, saya saksinya. Saya belum lama tahun kemarin datang berkunjung ke Tarim, balik lagi ke Tarim. Beliau tuh sedang tidak sehat. Beliau sedang sakit waktu bulan Ramadan tahun lalu, bukan tahun ini, tahun sebelumnya. Itu beliau lagi sakit aja, kita tuh capek ngikutin sholatnya beliau. Beliau lagi sakit. Habisnya sholat maghrib, saya bersama dengan beliau diundang untuk buka di rumah beliau. Itu teman-teman sholat maghrib. Habisnya selesai sholat maghrib, kita qadha ya alimah. Mungkin ada sholat-sholat kita yang dulu-dulu tertinggal, yang dulu-dulu nggak diterima sama Allah. Tertinggal nggak mungkin, tapi maksudnya yang dulu-dulu mungkin ada yang kurang, ada yang salah, ada yang kurang terima, ada yang apa. Yuk saatnya sekarang kita mau qadha. Saya rasa sih bukan buat beliau, buat kita nih gitu. Babak kayak lagi mau ngajarin kita. Sholat qadha. Habis sholat tasbih,
Sholat awabin itu cuma dari maghribnya doang. Sampai teman-teman yang bersama dengan saya tuh, Ustazah ini kita sholat apa lagi? Kita sholat apa lagi? Segitunya beliau lagi sakit, teman-teman sekalian. Kalau lagi nggak sakit, ya Allah, luar biasa. Ya orang kita nggak sanggup buat ngikutin beliau ibadahnya tuh, nggak sanggup. Kalau teman-teman lihat kemarin itu, saat setelah saya lagi terjemah aja beliau pikir. Itu cuma lagi saat saya lagi terjemah. Seberapa lama sih orang terjemahnya kata per kata kok? Beliau ngomong nih satu kalimat, saya terjemahin. Selama saya ngomong, beliau zikir. Gak tahu apa yang beliau baca gitu. Dari segitu luar biasanya teman-teman. Itu hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Gak tahu babah gitu. Waktu itu bilang sama anak-anaknya dan orang-orang yang pergi barengan sama beliau, capek nih, di Indonesia kegiatannya terlalu banyak, begini begitu segala macam. Kata bapak gini, iya nih capek nih, tapi saya mau di mana-mana juga capek. Di negerinya, di Tarim, beliau itu menjamu tamu, teman-teman saya sekalian, masakin buat tamu tuh sehari kadang lebih dari 100 tamu. Beratus-ratus beliau masak di dapurnya. Habis itu beliau ngajar, habis itu beliau zikir, habis itu beliau sholat, habis itu beliau ngurusin keluarganya, habis itu beliau ngurusin orang lain. Itu semuanya tuh tak. Subhanallah. Beliau bilang, saya sih nggak di Indonesia, nggak di mana-mana juga emang capek. Udah nggak apa-apa. Capeknya sekalian aja ntar istirahatnya di kuburan. Istirahatnya di kuburan. Kata teman saya yang cerita, waktu itu barengan sama Babah, waktu Babah ngomong kayak begitu tuh, dia bilang, saya seumur hidup baru pernah denger orang yang nyebut urusan kuburan kayak nyebut tidur malam hari nanti gitu. Kayak nggak apa-apa deh, saya capek-capek di sepanjang hari, ntar habis itu berapa jam lagi juga saya tidur. Bapak tuh ceritain tentang kuburan tuh kayak kita cerita, ntar bentar lagi juga tidur gitu. Atau yang kerja-kerja nih misalnya, nggak apa-apa deh begadang-begadang, kerja lembur-lembur gitu kan, Sabtu libur. Bapak tuh ngelihat kuburan kayak kamu ngelihat Sabtu. Kayak kamu lihat Sabtu, nggak apa-apa deh capek-capek, nggak apa-apa deh sekalian aja, capeknya sekalian aja, istirahatnya sekalian di kubur. Masya Allah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk nih kita nih ikutan juga. Nggak mungkin bisa lah yang kayak mereka segitunya ibadahnya, tapi sekurangnya ada yang mesti kita jaga. 4 hal. Saya mau cepetan aja. 1, benerin niat. Hidupmu tuh, kalau kemarin prioritas semua adalah untuk biar bisa begini, biar bisa begitu, karir cemerlang, kehidupan rumah tangga harmonis gitu ya, disayang sama suami pokoknya nggak pernah berpaling hati dari saya akan selalu lihat terus tuh, anak-anak sukses, anak-anak. Kalau kemarin prioritas kamu dalam hidup sebatas urusan dunia, nih sekarang diganti. Cita-citamu yang tertinggi ridho Allah. Ganti, saya hidup di dunia untuk akhirat. Saya hidup di dunia buat nyari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, buat nyari kedekatan sama yang paling tercinta di sisi Allah, Nabi Muhammad SAW. Tuh prioritas kamu digantiin. 1, niat hidupmu mesti berubah. Niat hidupmu mesti berubah. Itu 1. Yang kedua teman-teman, beneri ibadahmu. Yuk, salatnya lebih dijagain. Kalau bisa dengan berjamaah, sedekahnya lebih ditambahin, lebih peduli kepada kesejahteraan orang lain. Gitu kan? Buat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahmu dibenerin. Yang belum bangun tahajud, yuk mulain yuk. Kapan? Menunggu kapan lagi? Kalau nggak dari sekarang, yuk diistiqomahin tahajud. Yang nggak biasa duha, yuk ditambahin duhanya terus kayak begitu. Ibadah kamu benerin. Kemudian yang ketiga, sama orang yang baik. Ada yang salah sama kamu, maafin. Gitu kan? Sama orang lain sayangin. Tetangga kamu, orang yang semuanya. Udah bikin baik aja. Kita nih nggak keburu nih. Kalau kita terus-terusan benci sama orang ini nggak keburu waktu kita udah bentar lagi nih kita mau menuju kepada kematian dan akhirat kita sendiri, teman-teman. Bikin baik. Kalau yang masih ada yang nggak baik, hubungan saya sama orang tua saya nggak baik, baikin cepetan, buruan sebelum datang kematian kamu. Kalau kamu bilang, aduh sama saudara saya ini saya belum sambung hubungannya, ayo cepetan, buruan, benerin.
buruan sebelum datang kematian kamu gitu. Kita lagi mau cepet-cepetan nih, lagi mau kodok-kodokin nih, kita lagi mau susul-susulin ketaatan-ketaatan yang kemarin-kemarin tertinggal dari kita. Kemudian yang terakhir teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, selain tadi pertama apa? Benerin niat, prioritas dalam hidup kamu benerin. Yang kedua benerin ibadah antara kamu sama Allah SWT. Yang ketiga benerin hubungan antara kamu dengan sesama umat manusia. Kemudian yang terakhir, benerin cara kamu mengerjakan hal-hal mubah dalam kehidupan. Ya, benerin cara dan niat dan cara. Kalau niat tadi kan udah ya. Benerin cara kamu ketika mengerjakan perkara-perkara mubah dalam kehidupan. Kayak makan, kamu benerin caranya. Jangan makan berdiri, jangan makan pakai tangan kiri. Kamu niatin, ikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Dengan cara itu, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, gitu kan? Adab-adab makan dan kamu niatkan untuk mencari kekuatan ngerjain taat. Dengan cara itu makan kamu berpahala. Tidur juga kayak begitu, ikutin cara tidurnya Nabi. Wudhu dulu sebelum tidur, madep ke arah kanan, baca subhanallah sebelum tidur, alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali gitu ya. Baca ayat kursi, baca surat Al-Fatihah, baca bismillah 21 kali. Nah itu bacaan-bacaan sebelum tidur kamu baca gitu kan ya. Dan adab-adab tidur kamu jalankan sambil bertaubat. Dan kalau ada umur besok kita jalanin, kita niat berbuat kebaikan. Sepanjang tidur dosa-dosamu berguguran dan tidurmu bernilai ibadah. Apapun yang kamu lakukan, kalau kamu lakukan dengan niatan-niatan yang bagus, maka di saat kamu mengerjakannya, walaupun itu perkara mubah, sekedar mandi sekalipun kamu niatin, biar seger ngerjain taat pada Allah SWT. Biar seger, mau hadir majelis biar seger gitu ya. Kemudian mau sholat biar seger, kita perlu mandi gitu. Jadi dalam kita mengerjakan hari-hari kita nih, gitu ya, kita kerjakan sesuai dengan adab dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, serta kita berniat dengan cara itu, kehidupan kita ini akan menjadi taat yang membawa kita kepada kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Jadikan duniamu sebagai bekal untuk menuju akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.